Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 541. Suara, bang. Pintunya diketuk dengan keras hingga terbuka. 5 atau 6 orang bergegas masuk. Aku terlalu malas untuk melakukannya. Tapi perempuan jalang ini tidak berhasil, jadi aku akan membuang sebagian energiku lagi. Pemimpin di antara mereka membawa pedang samurai di bahunya dan tusuk gigi di mulutnya. Dia sangat jorok dan berpenampilan ceroboh, dia mengenakan kimono ryukyu hitam dan memiliki bakiak kayu di kakinya. Mata itu sepertinya dihisap oleh tahu yang bau, setengah terbuka, dengan sangat jijik. Singkatnya, sepertinya dia layak mendapat pukulan. Kak, kenapa kamu menumpahkan racunnya? Untuk pria asing, apakah kamu bahkan mengabaikan saudaramu sendiri? Seorang pria berwajah bulat dengan belahan tengah berlutut di tanah dan berkata dengan marah. Memarahi Misora Hibari. Ekspresi kusutnya saat ini menunjukkan ketakutan dan keluhan yang kuat terhadap adiknya. Hibari Misora menangis dan menggelengkan kepalanya, maafkan aku Mizuki. Tuan Bisu adalah pria yang baik, dia menghormatiku dan melindungiku, aku tidak bisa menyakitinya, maafkan aku. Dia bersedia melakukannya apapun untuk adiknya, tapi kali ini, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Di depan Chen Feng, dia merasakan kebebasan dan rasa hormat. Tidak ada pria yang pernah merawatnya dengan tulus. Dia memiliki hati nurani dan tidak dapat melakukan apapun untuk menyakiti Chen Feng. Dasar jalang, kamu tidak bisa menyakitinya, lihat saja aku dipukuli sampai mati. Aku saudara kandungmu, sial. Kenapa aku harus berurusan dengan saudara perempuan yang tidak berguna sepertimu? Raung Misora Mizuki aku hampir menjadi gila. Kali ini dia mati total. Semuanya disebabkan oleh saudara perempuannya yang tidak berguna. Jika saudara perempuannya dapat menemani orang-orang Shenzong atau membunuh orang Tiongkok, dia tidak akan terluka. Sekarang, dia hanya bisa menunggu kematian, dan penduduk Shenzong tidak akan membiarkannya pergi. Chen Feng diam-diam memakai earphone penerjemah, lalu mengambil remote control di atas meja dan membuangnya dengan tiba-tiba. Dengan suara, pop, remote control menghantam keras sisi kanan wajah Misora Mizuki. Kekuatannya begitu besar sehingga wajah Misora Mizuki tiba-tiba memerah. Remote controlnya hancur dan berserakan di lantai. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Kakakmu menyerahkan semua miliknya dan hidup dalam ketakutan dan keputusasaan setiap hari hanya untuk melindungimu, sia-sia. Kamu buang-buang waktu, sebenarnya membencinya. Kualifikasi apa yang kamu punya? Kali ini, aku tertarik pada kakakmu. Chen Feng memang sedikit marah. Misora Hibari mengorbankan kesuciannya dan menjadi mainan Shenzong, semua demi adik laki-lakinya. Misora Mizuki ini, tidak apa-apa jika dia tidak membalas kebaikannya, tapi dia sangat tidak berperasaan hingga dia mengutuk kakaknya. Dia hanyalah binatang di antara binatang. Menurutnya, pengorbanan Misora Hibari tidak ada gunanya sama sekali. Misora Hibari tiba-tiba menangis, dan satu-satunya keyakinan yang mendukungnya runtuh. Di belakang pria yang membawa pisau panjang itu, ada seorang penerjemah. Ketika Chen Feng berbicara, dia menerjemahkan kata-kata Chen Feng ke dalam bahasa Jepang. Setelah mendengarkan terjemahannya, Misora Mizuki tidak menunjukkan penyesalan dan menutupi wajahnya dan mengutuk, kamu saudari yang tidak berguna, apakah kamu melihat bahwa orang yang kamu selamatkan berani memukulku? Dia menjadi gila dan memukulku di depan pendeta bayangan. Tuan pendeta bayangan, tolong bunuh orang Cina ini, dia berani memukulku. Dia berlutut dan berdoa kepada pendeta bayangan lagi, selama kamu membunuhnya, aku akan membiarkan kakakku menemanimu, dan kamu dapat melakukan apapun kamu ingin bersamanya di malam hari. Demi kakakku, dia rela melakukan apa saja. Misora Hibari tiba-tiba terjatuh ke tanah, tak berdaya dan putus asa. Ini saudara laki-laki yang dia lindungi, ini cinta keluarga yang dia lindungi. Pendeta bayangan menjambak rambut Misora Mizuki, menggigit tusuk gigi, dan mencibir, kamu benar-benar saudara yang baik dan penyayang. Aku suka bajingan seperti itu. Terima kasih, pendeta bayangan. Setelah menerima pujian dari pendeta bayangan, Misora Mizuki merasakan harapan untuk bertahan hidup dan dengan cepat bersujud dan tersenyum. Itu sangat tercela. Chen Feng tidak tertarik pada monster Misora Mizuki, yang dia minati sekarang adalah pendeta bayangan. Yang terakhir dari 5 pendeta agung juga harus menjadi yang paling berkuasa.
Pertarungan ini sepertinya sulit untuk dihadapi. Siapa yang mengirimmu? Jinguji Harumi atau Jinguji Cangkong? Sebelum pertarungan, masih ada beberapa pertanyaan yang perlu diperjelas. Meskipun dia menanyakan pertanyaan ini, dia masih yakin 90% bahwa itu adalah perintah dari Jinguji Cangkong. Dengan kata lain, sama seperti pendeta air, Jinguji Cangkong yang memerintahkan pendeta bayangan untuk membantu Jinguji Harumi. Sungguh aneh, bagaimana orang-orang ini tahu bahwa dia masih hidup setelah terjebak di dalam rumah selama 4 hari berturut-turut. Setelah mendengarkan terjemahannya, pendeta bayangan berkata dengan nada menghina, siapapun yang mengirimku tidak ada artinya bagi orang sekarat sepertimu. Jika kamu ingin bertanya, pergilah ke neraka dan tanyakan. Pendeta bayangan itu sudah tidak sabar dan membawa pisau panjangnya, bergegas menuju Chen Feng. Dia begitu kuat sehingga ketika dia hendak mendekati Chen Feng, kimono hitam di tubuhnya bergoyang, tubuhnya berakselerasi, dan bayangan ganda muncul. Hantu 10 cm. Dengan lambaian pisau panjang, sepertinya 2 pisau diayunkan ke bawah dalam sekejap. Keterampilan jahat bayangan hantu. Chen Feng terkejut dan bingung saat melihat bayangan ganda. Kenapa orang ini, seperti pendeta hantu, juga menggunakan skill jahat bayangan hantu? Di antara 5 pendeta agung, sebenarnya ada 2 speedster. Dia tidak berani gegabah, dia langsung melompat mundur. Terlalu sulit untuk menang melawan lawan tanpa mengungkapkan identitas Anda. Dalam hal ini, lebih baik melarikan diri dari sini dulu dan pergi ke Jinguji Jirai untuk mendiskusikan tindakan pencegahan. Mengambil keputusan, dia bersiap untuk melompat keluar jendela. Mau lari? Kamu tidak bisa lari. Seolah-olah dia telah membaca pikiran Chen Feng, bayangan pendeta bayangan melayang dengan kecepatan yang sangat cepat, menghalangi jalan Chen Feng hanya dalam beberapa saat. Chen Feng berhenti dan keluar dari jarak yang aman. Kecepatan speedster memang luar biasa. Akan sedikit memalukan jika saya tidak bisa melarikan diri. Jika Anda menerima tantangan tersebut, Anda hanya bisa melawan orang ini dengan menyerang dengan pedang kosong dan menggunakan kemampuan Anda yang sebenarnya. Dengan cara ini, identitasnya akan terungkap. Saat dia mempertimbangkan pro dan kontra, Hibari Misora melakukan tindakan yang menakjubkan. Dia benar-benar bangkit, berlari ke depan, lalu memeluk kaki pendeta bayangan itu, dan berteriak pada Chen Feng, Tuan Bisu, tolong cepat pergi, cepat pergi. Dia ingin menggunakan kekuatannya yang sedikit untuk pergi menyelamatkan satu-satunya orang di dalam dunia yang peduli padanya. Bahkan jika itu mengorbankan nyawamu. Melihat pemandangan ini, Chen Feng sangat terkejut. Dia berteriak, jangan khawatirkan saya, lepaskan dia. Tapi sudah terlambat. Mati. Pisau panjang pendeta bayangan itu jatuh, dan dengan suara, pop, pisau itu menembus tubuh Misora Hibari. Bilahnya menembus tubuh Misora Hibari dan berubah menjadi merah cerah. Melihat darah menetes, Chen Feng dipenuhi amarah dan niat membunuh. Dia tidak bisa lagi mempedulikan hal lain. Dia membuka telapak tangan kanannya dan dengan kilatan cahaya putih, senjata tak tertandingi itu jatuh ke telapak tangannya. Ark. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang putih itu membentuk lengkungan sempurna dan langsung menuju ke arah pendeta bayangan. Senjata macam apa ini? Pendeta bayangan tidak berani gegabah. Dia mengeluarkan pisau panjang dari tubuh Misora Hibari dan berbalik ke samping. Hei! Senjata-senjata itu bertabrakan, dan kekuatan serangan yang kuat dari pedang putih itu membuat pisau panjang itu bergetar. Kemudian ia berputar kembali ke tangan kanan Chen Feng. Pendeta bayangan itu melihat ke samping dan melihat bahwa pisau panjang yang dia gunakan selama bertahun-tahun sebenarnya memiliki celah yang sangat besar. Saya langsung merasa ngeri. Kerajaan neraka memerintahkan pasukannya. Begitu pedang putih terbang kembali ke tangan Chen Feng mengusirnya lagi. Energi putih yang melompat dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh Chen Feng yang meningkat. Sialan. Pendeta bayangan cukup takut dan menebaskan pedangnya secara horizontal. Kali ini, pedang putih langsung mematahkan pedang samurainya. Nani. Dia ketakutan dan dengan cepat menggunakan kecepatan tubuhnya untuk menyingkir. Menyarungkan pedangnya, Chen Feng memanfaatkan situasi ini dan melompat ke depan, mengambil Misora Hibari yang sekarat yang tergeletak di tanah. Bab 542. Tuan Bisu, terima kasih banyak. Aku benar-benar bahagia akhir-akhir ini aku mengenalmu. Aku lelah dan sudah waktunya tidur. Mata indah Misora Hibari bersinar dengan cahaya bintang yang cemerlang. Hidupnya terlalu melelahkan, terlalu keras, dan terlalu rendah hati. Kyoto adalah kota favoritnya, ia masih ingat beberapa tahun lalu,
mengenakan kimono merah muda dan memegang payung kertas kecil, berdiri di bawah pohon sakura, bunganya berguguran seperti hujan. Saat dia menoleh ke belakang, senyumannya seterang semua bunga yang berguguran. Kyoto adalah kota favoritnya. Bertahun-tahun kemudian, jalanan dipenuhi lampu neon dan lalu lintas yang sibuk, dan sepasang kekasih muda berjalan dengan gembira di jalan. Dan dia berdiri di kandang yang sudah disiapkan, melupakan kebebasan. Perjuangan, kesakitan, keraguan. Hanya dalam beberapa tahun, kota ini masih menjadi kota favoritnya, namun tidak ada ruang bagi kerinduannya akan kebahagiaan. Meskipun dunia ini indah, hal itu tidak akan terjadi di kehidupan selanjutnya. Hibari Misora akhirnya menutup matanya dan mengakhiri hidupnya yang menyakitkan. Mungkin, kematian benar-benar melegakan baginya. Di dunia lain, seharusnya tidak ada adik laki-laki yang lusuh, juga tidak akan ada kota yang terlihat cerah namun dingin dan tidak berperasaan. Tidurlah dengan tenang. Mereka yang menindasmu, aku akan membunuh mereka dan mengirim mereka ke neraka untuk menebus kesalahanmu. Chen Feng mengambil Misora Hibari, membaringkannya di tempat tidur, dan dengan lembut menutupinya dengan selimut. Hibari Misora sepertinya tertidur, tenang dan damai. Dunia ini selalu menyebalkan. Kalian orang-orang terkutuk masih hidup, tapi dia, orang yang berhati murni seperti dia, sudah mati. Karena dewa tidak adil, maka terkutuklah, aku ingin kau membayar nyawanya. Chen Feng meledak. Dia berdiri, dan apapun identitasnya, dia meraung dalam bahasa Jepang. Aura yang sangat kuat muncul dari tubuhnya, dan aura pembunuh menyelimuti seluruh ruangan. Murung. Sangat menyedihkan. Pendeta bayangan itu meludahkan tusuk gigi di mulutnya, dan tatapan dingin, arogan, dan menghina yang selalu dia miliki hilang. Dia memandang Chen Feng dengan tidak percaya dan berkata, "Siapa kamu?" Menurut informasi Master Sekte, si bisu hanya memiliki kekuatan Master Top, dan dia juga seorang Tionghoa yang tidak mengerti bahasa Jepang. Tapi orang di depannya sebenarnya bisa berbahasa Jepang. Tidak hanya itu, kekuatan yang ditunjukkan barusan benar-benar lebih unggul dari yang kuat. Saat ini, dia merasa ketakutan. Saya belum pernah merasakan otoritas sekuat ini sebelumnya. Siapa aku? Bersiaplah untuk pergi ke neraka dan bertanya kepada Raja Neraka. Mata merah Chen Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang putih itu terbang lagi ketakutan. Raja Neraka memerintahkan pasukannya. Pedang putih melompat dengan sempurna, tapi sasarannya bukanlah pendeta bayangan. Puff! Bila putih itu melompat 3 kali, dan mengeluarkan 3 suara tebasan kejam berturut-turut. Langsung membunuh penerjemah dan 2 anak buah pendeta bayangan. Lompatan yang tepat dan kontrol suara nyanyian sungguh luar biasa. Tak hanya itu, pedang putih tiba-tiba terjatuh setelah membunuh 3 orang. Ia terbang melewati Misora Mizuki, yang sedang berlutut di tanah dengan sangat ketakutan, dan tiba-tiba menggaruk paha Misora Mizuki. Ah! Ratap Misora Mizuki, darah mengucur dari pahanya. Tunggu sampai aku membunuh pendeta bayangan, dan kemudian aku akan menjadikanmu, seekor binatang buas, meminta maaf kepada kakakmu. Kata Chen Feng tanpa ekspresi. Aku ingin keluar dari sini. Misora Mizuki ketakutan dan ingin melarikan diri, namun rasa sakit di pahanya mencegahnya untuk berdiri. Tubuh gemetar itu menggeliat di tanah, tidak bisa pergi. Ekspresi menyedihkan Misora Mizuki membuat Chen Feng mencibir. Sekarang dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan identitasnya, dia sudah membuat keputusan. Setiap orang yang hadir harus mati. Tujuan menahan Misora Mizuki hanyalah untuk membiarkan binatang sialan ini bersujud kepada Misora Hibari sebelum dia mati dan mengakui kesalahannya. Kecepatan ekstrim, keterampilan jahat bayangan hantu. Pendeta bayangan, apakah kamu pikir kamu bisa mendominasi dunia dengan ketergantungan ini? Katak di dalam sumur itu sombong. Chen Feng berkata kepada pendeta bayangan dengan pedang putih di tangannya. Momentumnya bangkit kembali, dan semangat juang pun sudah membara. Setelah kembali ke Tiongkok dari penjara Guantanamo, saya pergi menemui guru sesegera mungkin. Pria tua berambut putih dan berjanggut putih itu mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Jika pepohonan indah di hutan, angin akan menghancurkannya. Jika menumpuk di tepi pantai, air akan bergejolak. Jika berdiri di atas keramaian, mereka akan hancur. Meskipun dia jenius, dia telah melalui banyak kesulitan di usia muda dan memiliki kemampuan yang tak tertandingi. Tetapi ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia, dan nasib tidak dapat diprediksi dan jatuh ke pasir tidak dapat dihindari. Apalagi setelah keluar dari penjara,
ia hanya berstatus biasa saja, namun harus melakukan hal-hal yang tidak wajar. Penderitaan dan kesulitan di antara mereka lebih sulit dibandingkan mencapai surga. Dia seringkali harus terlibat dalam pusaran benar dan salah, berjalan di atas gunung pedang dan lautan api. Jika Anda terlalu tajam, atau jika kekuatan penuh Anda terekspos, Anda pasti tidak akan bertahan lama. Hanya dengan menyembunyikan keunggulan Anda dan memberikan kelonggaran setiap saat, Anda dapat bertahan secara perlahan dalam situasi berbahaya. Orang tua berambut putih dan berjanggut putih menyegel tubuh Chen Feng dengan 16 jarum perak. Karena beberapa alasan khusus, tingkat kekuatan Chen Feng turun menjadi Master Top. Sejak saat itu, dia mengingat ajaran gurunya dan menyembunyikan kekuatannya. Saat bertarung dengan orang lain, sekuat apapun lawannya, Anda harus menghadapi lawan tersebut. Setiap musuh yang dia lawan tidak akan pernah mengetahui kekuatan aslinya sampai mereka mati. Dia memahami situasinya dengan sangat baik. Setelah berurusan dengan orang lain, dia hanya menunjukkan bahwa dia sedikit lebih kuat dari musuh setiap saat. Entah itu memberikan perasaan kepada lawannya atau dunia, kekuatannya tidak lebih dari ini. Sejak itu, pengejaran terhadapnya telah menjadi taktik yang memicu semangat, tanpa perubahan nyata. Sama seperti bermain kartu, musuh memainkan angka 5 dan Chen Feng memainkan angka 6. Sedikit lebih tua darimu. Anda memainkan Qi, oke, dia akan memainkan K. Masih sedikit lebih tua darimu. Pengalaman seperti itu telah membingungkan hampir semua lawan. Kecuali mereka yang berada di puncak dunia yang mengelola penjara Guantanamo, serta Huota dan Andre, hampir tidak ada yang pernah melihatnya dengan kekuatan penuh. Rencana awalnya adalah menyembunyikannya seperti ini sampai pilihan terakhir, dan kemudian memamerkan kekuatannya. Namun terakhir kali di pos 102, tentara tak berdosa itu terbunuh, yang membuatnya geram. Untuk membunuh Renault dan Steel Mercenary Group, kekuatan Master Puncak sudah berjuang. Dalam kemarahan, dia mengeluarkan 4 jarum perak, dan kekuatannya tiba-tiba kembali ke tingkat menengah. Dengan kekuatan ledakan yang kuat, dia dapat langsung membunuh pembangkit tenaga listrik junior Renault dan Steel Mercenary Group. Hari ini, dia telah memberikan perintah pembunuhan kepada pendeta bayangan. Bagi yang harus dibunuh, dia tidak peduli apa yang dia tahan, dia hanya akan membunuh dengan satu serangan, membuat lawan merasa takut dan putus asa. Gunakan gerakan terkuatmu, jika tidak kamu akan menyesal ketika kamu mati. Aku ingin melihat apa perbedaan antara kamu dan pendeta hantu. Chen Feng memegang pedang putih itu, tubuhnya tegang dan siap untuk berangkat. Pendeta bayangan berkata dengan marah, saya adalah seorang speedster, orang kuat tingkat menengah, kepala dari 5 pendeta besar dari Sekte Shen, dan pendeta hantu hanyalah murid saya. Anda adalah orang yang sombong, lihat saya membunuh Anda, 5 bayangan. Sosoknya bergoyang, pria berpakaian hitam itu berkibar, dan dia menyerang dengan kecepatan tinggi dengan pisau patah di tangannya. Dan di belakangnya, 5 hantu terinspirasi. Sekilas, sepertinya ada 6 pendeta bayangan yang saling tumpang tindih menyerang Chen Feng. Bab 543. Kekuatan dari pendeta bayangan memang luar biasa, ia sebenarnya telah melatih keterampilan jahat bayangan hantu sedemikian rupa sehingga ia menginspirasi 5 lapis hantu. Tahukah Anda, orang sekuat pendeta hantu hanya bisa menginspirasi 3 hantu pada batas kemampuannya. Perbandingan dapat mengungkapkan perbedaannya. Tidak lebih dari itu. Chen Feng mendengus dan mengangkat palang tangan kanannya dengan santai. Jika orang awam melihat seni iblis 5 bayangan hantu yang begitu kuat, mereka akan ketakutan setengah mati. Bahkan di antara yang terkuat sekalipun, serangan ini pasti menakutkan. Tapi Chen Feng benar-benar menunjukkan rasa jijik dan bahkan tidak repot-repot menggunakan gerakan apapun, hanya blok pertama biasa. Bayangan yang tersisa dari 6 pisau patah sama nyatanya dengan ilusi. Pergilah ke neraka, dasar pria sombong. Pendeta bayangan yakin bahwa Chen Feng akan membayar harga atas kesombongannya. Tapi kemudian, ekspresinya berubah sedikit. Hanya terdengar suara, retakan, dan bilah putih itu berada di antara 6 pisau, menghalangi pedang asli. Kelima bayangan kembali ke posisinya masing-masing, dan pendeta bayangan mengungkapkan wujud aslinya. Bagaimana kamu tahu di mana identitas asliku? Pendeta bayangan tercengang. Jurus terkuatnya baru saja diblokir. Apa-apaan ini? Melihat pendeta bayangan yang wajahnya berubah drastis, Chen Feng berkata dengan acuh tak acuh, saya meminta Anda untuk menggunakan gerakan Anda yang paling kuat. Saya tidak meminta Anda untuk melompat-lompat seperti orang bodoh. Bahkan jika Anda membuat 100 bayangan virtual, selama tubuh aslinya tertangkap, gerakan ini tidak ada gunanya.
Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa untuk mengidentifikasi posisi dengan telinga mereka. Tapi telinganya bisa menemukan suara dengan akurat. Oleh karena itu, skill unik pendeta bayangan sama sekali tidak berguna baginya. 5 bayangan di matanya tidak ada sama sekali di bawah kekuatan telinganya. Giliranku. Chen Feng mengangkat matanya yang merah darah dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan, meletus dengan momentum yang menakutkan. Energi gelap yang kuat segera ditransfer ke pedang putih, langsung menghancurkan pedang samurai pendeta bayangan yang patah menjadi beberapa bagian. Itu pecah berkeping-keping dan hampir berubah menjadi terak. Ini. Terkejut dan mundur selangkah demi selangkah pendeta bayangan terkejut dan diam-diam takut. Dia bukan tandingan orang ini, kekuatannya terlalu tak terduga. Begitu matanya berubah, dia tiba-tiba berlari menuju jendela. Sampai jumpa nanti. Tak satu pun dari 5 hantu bayangan dan seni jahat dapat mengguncang lawan, dan pendeta bayangan telah menyerang. Jika Anda tidak bisa membunuh seseorang, sekarang Anda hanya bisa mencegah diri Anda sendiri agar tidak terbunuh. Melarikan diri. Kami hanya bisa melarikan diri. Dan dengan kecepatan ekstrimnya, tidak ada yang bisa mengimbanginya jika dia ingin melarikan diri dari sini. Ingin melarikan diri. Fantasi yang luar biasa. Chen Feng tidak takut lawannya melarikan diri jika dia berani mengungkapkan identitas dan kekuatannya. Karena lawan tidak mungkin bisa kabur. Saya melihatnya menginjak tanah dengan kedua kaki dan mengerahkan tenaga. Kekuatan ledakan yang kuat memecahkan lantai dengan ledakan. Tubuhnya sepertinya dipenuhi pegas dan dia terbang di tempat. Kekuatan ledakan itu sungguh menakutkan. Seluruh orang itu tiba-tiba melompat ke depan pendeta bayangan, menghalangi jalan keluar pendeta bayangan. Bagaimana mungkin? Apakah kamu? Dia tiba-tiba berdiri di depannya, yang membuat pendeta bayangan sulit untuk memahaminya. Dalam hal kecepatan, hanya ada sedikit orang di dunia ini yang lebih cepat darinya. Dia tiba-tiba berpikir, apakah Chen Feng memiliki identitas lain yang tidak diketahui? Satu-satunya orang yang bisa mengejarnya secara instan dalam hal kecepatan adalah orang itu. Chen Feng mencibir, tidak berkata apa-apa, dan mengayunkan pedang putih itu dengan tajam. Pendeta bayangan itu tertangkap basah dan menghindar. Tapi dia terlambat setengah menit, dan seluruh lengan kirinya dipotong oleh Chen Feng. Lengannya terbang dan dia mendarat di tanah. Darah menyembur keluar, dan warnanya merah. Sebelum pendeta bayangan bisa berdiri teguh, Crazy Chen menyerang lagi. Dengan tebasan tajam, leher pendeta bayangan itu diiris hingga terbuka. Mata pendeta bayangan itu melotot, dia menutupi lehernya dengan tangan kanannya, dan jatuh ke tanah. Segera, darah mengalir dari lehernya dan menodai tanah menjadi merah. Pendeta bayangan, mati. Spider itu kuat, tapi selain keterampilan jahat bayangan hantu, kamu benar-benar tidak berguna. Kecepatanmu hanyalah bahan tertawaan di depanku. Konyol, apakah ini kekuatan tempur tertinggi dari 5 pendeta agung? Chen Feng berkata dengan nada meremehkan bahwa 5 pendeta agung Shenzong mungkin hanya itu. Tampaknya kelima pendeta besar bukanlah kekuatan tempur terkuat di Shenzong. Eksistensi menakutkan yang pernah muncul dalam insiden Tianshui belum menunjukkan jejaknya. Tapi itu harus segera dilakukan. Pemimpin sekte akan dipilih besok, dan mungkin kita bisa bertemu dengannya. Misora Mizuki benar-benar ketakutan, ada darah dan mayat berserakan di tanah. Pada saat ini, tubuh Chen Feng berlumuran darah dan dia tampak seperti iblis yang berdiri di neraka. Dia terus merangkak di tanah dan terus melihat kembali ke arah Chen Feng. Setiap kali dia melihatnya, dia sangat ketakutan dan terus berteriak, bunuh orang, bunuh orang. Karena tubuhnya lemah karena ketakutan dan kakinya terluka, dia merangkak lama sebelum naik ke pintu. Saat dia hendak meraih kusen pintu dan merangkak keluar, seseorang meraih pergelangan kakinya dan menyeretnya ke tempat tidur. Tidak, lepaskan aku. Misora Mizuki berjuang keras, dan kuku kedua tangannya menggores 10 tanda di lantai. Chen Feng berkata dengan dingin, lakukan apa yang saya katakan. Saya hanya akan mengatakannya sekali. Berlututlah di depan kakakmu dan bersujud 3 kali. Bersujud masing-masing kepala dengan penuh hormat hingga lantai akan mengeluarkan suara. Tanpa berpikir panjang, Misora Mizuki menyetujuinya dengan cepat. Dia sepertinya berpikir bahwa Chen Feng tidak akan membunuhnya lagi, jadi dia tiba-tiba mendapatkan kekuatan, tubuhnya tidak lagi lemah, dan dia tidak bisa lagi menahan rasa sakit di kakinya. Dia berlutut di sana dengan susah payah dan bersujud 3 kali. Ada lubang di lantai dan benjolan di kepalanya.
Dia memandangi tubuh kakaknya dengan air mata berlinang dan berkata dengan ngeri, "Kakak, kamu harus menjagaku tetap aman." "Aku tidak ingin mati, aku takut." Kalimat ini langsung membuat marah Chen Feng. Dia mengepalkan tangannya dan memukul kepala Misora Mizuki tanpa peringatan. Kekuatannya begitu besar hingga mengenai kepala Misora Mizuki seperti bola dan menghantam tanah. Lalu meledak di tanah seperti semangka. Plasma itu menyemburkan pola merah darah yang indah ke tanah. Tinju Crazy Chen berlumuran rambut dan darah. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan marah, "Pada titik ini, kamu masih belum tahu di mana kesalahanmu, dan kamu masih memiliki keberanian untuk meminta bantuan kakakmu. Kakakmu sudah meninggal, dan kamu tetap tidak membiarkan dia pergi. Benar-benar penuh kebencian. Kamu seperti ini. Kamu benar-benar bajingan dan tidak pantas hidup di dunia ini. Kamu harus turun dan menebus kesalahan saudara perempuanmu." Begitu seseorang menerima kebaikan dari orang lain dan menganggap remeh, penampilan itu benar-benar menjijikkan. Misora Mizuki ini, ketika dia akan mati, dia masih meminta sesuatu dari adiknya, dia seperti vampir. Tenang, akhirnya sunyi. Baru kemudian Chen Feng menyadari bahwa hujan semakin deras. Pertarungan telah usai, ruangan penuh dengan mayat. Di bawah darah, dia menghela nafas sambil melihat Hibari Misora yang tertidur di tempat tidur. "Aku harap nasibmu akan lebih baik di kehidupanmu selanjutnya." Dia menemukan sebuah tas besar dan memasukkan tubuh serta lengan pendeta bayangan itu ke dalamnya. Kemudian, sambil menyeret tasnya, dia keluar dari jendela dan sampai ke kolam teratai. Ia berenang ke dasar air sambil memegang tas, menemukan rantai besi yang digunakan pendeta air untuk mengikatnya, lalu mengikat tas yang dipegangnya. Sekarang kita hanya bisa menunda memberitahu orang-orang tentang kematian pendeta bayangan, yang berguna baginya untuk mempertahankan kekuatannya. Setelah melakukan ini, dia diam-diam menyelinap keluar dari Hotel Cuilan. Setelah berganti pakaian dan melepas masker kulit manusia, saya pergi ke B dan B Liu Jingbai dan Kirikaku Zaisu. Bab 544. Setelah sampai di B dan B, Chen Feng langsung mengaktifkan skill membuka kuncinya tanpa mengetuk pintu. Setelah membuka pintu, telingaku sedikit bergerak. Hah! Tiba-tiba, erangan pelan terdengar dari dalam ruangan. Chen Feng segera berhenti dan membeku di tempat. Itu suara seorang wanita di tempat tidur. Entah kenapa, seluruh hatiku terasa sangat dingin. Hampir dingin sampai ke tulang. Mungkinkah itu selimut Jingbai? Memikirkan hal ini, ledakan kemarahan dan penyesalan tiba-tiba melonjak di dalam hatinya yang sedih. Dia berjalan cepat ke pintu, dahinya terasa panas, dan dia menendangnya. Bang! Pintunya didobrak hingga terbuka, dan matanya yang dingin melirik ke dalam. Ah! Tiba-tiba, terdengar teriakan gila. Sial, ini bukan Jingbai. Kali ini, Chen Feng sangat malu. Saya melihat tubuh telanjang seorang pria dan seorang wanita di tempat tidur, menarik selimutnya dengan panik. Gadis itu cantik dan memiliki sosok yang baik. Tapi itu sama sekali bukan Liu Jingbai. Pria itu agak celaka, dia benar-benar menanggapi kalimat itu, kubis yang bagus diambil alih oleh babi. Chen Feng memang ceroboh dalam hal ini, teman baik, dia bahkan tidak bisa meminta maaf, jadi dia diseret ke istri bos. Pria itu baru saja membayarnya kembali, tetapi wanita itu terus melompat dan memarahinya. Dia mengatakan bahwa tubuhnya dilihat oleh Chen Feng. Jika dia tidak memiliki 1,8 juta, dia akan memanggil polisi untuk menangkap Chen Feng. Namun kebetulan sekali, kedua orang ini adalah orang Tionghoa dan datang ke Kyoto untuk berwisata. Chen Feng mengungkapkan identitasnya sebagai orang Tionghoa. Tanpa diduga, wanita itu memarahinya lebih keras lagi. Melihat keengganan wanita itu, Chen Feng menarik wanita itu ke samping dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Aneh. Setelah mendengar perkataan Chen Feng, wanita itu tiba-tiba terlihat panik. Ketika dia kembali, dia menarik pria itu pergi. Belum lagi meminta uang, dia pergi dengan tergesa-gesa, tapi dia terlihat sedikit takut pada Crazy Chen. Pemilik toko adalah seorang wanita parubaya, lembut dan anggun. Dia bertanya kepada Chen Feng dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu katakan kepada wanita itu? Mengapa sikapnya tiba-tiba berubah? Chen Feng berkata sambil tersenyum, payudara wanita itu adalah palsu. Sebagian besar wajahnya palsu. Dia mungkin seorang sosialita yang telah menjalani operasi plastik dan mencoba menangkap Kaisi. Saya menggunakan ini untuk menakut-nakuti dia, dan tebakan saya benar. Dia takut menakut-nakuti pria kaya yang dimilikinya berhasil menangkap, jadi dia hanya bisa menyerah.
Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat pada Gong Yu Qianlei. Bagaimana wanita itu bisa mempertahankan penampilan dan kulitnya yang berusia 20-an di usia 50 tahun. Pikiran berlabuh, dosa adalah dosa. Tuan, Anda benar-benar hebat. Bos wanita itu tersenyum dan tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak dan menyerahkannya kepada Chen Feng dan berkata, ngomong-ngomong, Anda adalah teman Nona Liu Jingbai dan Tuan Kirikaku Zaizu. Saya menemukan ini saat membersihkan kamar. Merekalah yang seharusnya tertinggal. Mereka juga memintaku untuk membawakanmu pesan. Mereka pergi ke Igain di pinggiran Kyoto. Chen Feng mengambil kotak itu. Kotak itu ada di biang lala. Liu Jingbai berkata kepadanya kotak cincin untuk pengakuan dosa. Setelah dibuka, cincin di dalamnya masih ada. Dapatkan. Gumamnya. Kedua karakter Iga bisa dibilang sebagai sekte ninja terkenal di Jepang. Mengapa Kirigaku Zaizu membawa Liu Jingbai ke sana? Berapa banyak yang tersisa? Chen Feng bertanya lagi. Sang induk semang berkata, 3, selain Liu Jingbai dan Kirigaku Zaizu, ada juga seorang lelaki tua berambut putih, yang terlihat sangat baik. Setelah mengetahui hal ini, Chen Feng mengucapkan selamat tinggal kepada sang induk semang. Tanpa berhenti, dia memanggil mobil di depan pintu dan langsung menuju ke Igain. Igain sepertinya tidak terkenal, dan pengemudinya bahkan tidak mengetahui lokasinya. Namun sang pengemudi begitu antusias sehingga ia menelepon teman pengemudi lainnya untuk mengetahui alamatnya. Ternyata Igain berada tak jauh dari Gunung Arashi. Hampir 20 menit kemudian, Chen Feng akhirnya sampai di Igain dengan bantuan seorang sopir yang antusias. Ini juga merupakan bangunan antik, namun luasnya sangat kecil dan dikelilingi oleh hutan lebat dan pepohonan tinggi sehingga sangat misterius. Chen Feng menyipitkan matanya dan mengetuk pintu. Orang yang membukakan pintu adalah seorang pria Jepang berotot, yang jelas-jelas adalah seorang praktisi. Setelah menjelaskan tujuannya, pria itu membawa Chen Feng langsung ke Igain. Begitu masuk, Anda akan melihat halaman yang sangat luas. Halaman ini luar biasa, dengan segala jenis perlengkapan ninja dipajang. Ada juga beberapa anak muda yang berlatih ninjutsu di tengah hujan. Chen Feng sekarang yakin bahwa disinilah para ninja berkumpul, dan itu adalah sekte tradisional Iga. Setelah melewati halaman, pria itu membawa Chen Feng langsung ke aula dalam. Sebelum masuk, saya mendengar semburan tawa. Chen Feng melepas sepatunya dan masuk. Saya melihat Liu Jingbai dan Kirigaku Zaizu keduanya di sana, dan seorang lelaki tua dengan mata kecil dan hidung merah serta rambut putih juga ada di dalam. Saya tidak tahu apa yang dikatakan lelaki tua bermata kecil itu, tapi itu membuat Liu Jingbai tertawa. Saudara Chen. Melihat Chen Feng datang, Liu Jing berhenti tertawa dan berdiri dengan gembira. Sungguh, kenapa kamu berlarian? Aku sangat khawatir. Chen Feng merasa lega sekarang. Selama Liu Jingbai aman, dia bisa mengatakan apa saja. Maaf, Saudara Chen, karena membuatmu khawatir. Tuan Iga membawa kami ke sini dan tidak memiliki informasi kontak Anda, jadi dia meninggalkan pesan untuk pemilik dan memberitahu kami alamat kami. Liu Jingbai berkata sedikit malu. Tuan Iga. Chen Feng memandang lelaki tua bermata kecil dengan hidung merah dan langsung terkejut. Orang tua ini terbaring di tanah dengan santai, mengenakan kain lap dan labu anggur tergantung di pinggangnya. Hanya dengan melihat bentuk tubuh dan momentum lawan, saya hanya bisa merasakan bahwa kekuatan orang ini tidak ada habisnya. Liu Jingbai kemudian memperkenalkan, Saudara Chen, ini Tuan Igasaki Michiojun, Master Kirigaku Zaizu. Keputusasaan putih, ya, kamu bisa mengalahkan muridku sampai aku menyerah. Ya, tidak ada banyak dari mereka, yang lebih mudah harus ditakuti. Igasaki Michiojun tersenyum bahagia, membuka mulutnya, dan bahkan salah satu gigi depannya yang lama pun hilang. Melirik ke arah Kirigaku Zaizu yang berwajah lesu, Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, ternyata dia adalah master dari Kirigaku Zaizu. Benar saja, seorang guru terkenal bisa menjadikan murid yang hebat. Kata sanjungan ini terdengar agak kasar. Pemuda ini menarik. Igasaki Michiojun sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak, menunjuk ke Kirigaku Zaizu dan mencibir, Anda, seorang murid tinggi, dipukuli oleh Anda dan dirampok oleh seorang wanita oleh Anda. Sepertinya saya bukan guru yang terkenal, jika tidak, Anda akan menjadi murid saya. Lupakan saja, saya pasti akan mengajari Anda segalanya, atau setelah saya mati, saya akan disebut sebagai guru terkenal lagi. Chen Feng duduk bersila,
Orang tua ini memiliki latihan Tao yang sangat mendalam, dan dia bahkan tidak dapat berbicara, itu adalah sebuah lubang. Dia mengambil cangkir teh di depan meja Liu Jingbai dan menyesapnya tanpa menyapa, lalu dia tersenyum dan berkata, saya selalu menjadi orang yang menyimpang. Ketika saya menjadi murid Anda, bagaimana jika saya merusak atapmu, itu akan berakibat buruk. Liu Jingbai sedikit terkejut ketika Chen Feng meminum tehnya. Atapnya sudah diangkat, keren sekali. Meski keduanya tertawa, suasananya sedikit aneh. Kirigaku Zaizu tidak bisa duduk diam, mata merahnya menjadi dingin, dia mengeluarkan kunai dari pinggangnya dan berkata, keputusasaan putih, jika kamu berani mengangkat atap di sini, aku akan membunuhmu. Saat memilih antara Chen Feng dan Tuan, dia tidak punya pilihan. Berdiri di sisi guru tanpa ragu-ragu. Kali ini, Liu Jingbai tidak tahan lagi. Seperti kata pepatah, satu hal mengalahkan yang lain, Liu Jingbai menunjuk langsung ke Kirigaku Zaizu dan memarahi, kamu telah memberontak melawanku. Tunjukkan pisaumu kepada saudara Chen di depanku. Singkirkan, atau aku akan mengalahkanmu. Sekarang, Kirigaku Zaizu, yang masih dipenuhi aura pembunuh, tiba-tiba menjadi layu. Igazaki Michiojun tertawa keras dan berkata kepada Chen Feng, keputusasaan putih, kamu tidak perlu terlalu mewaspadaiku, aku di sini untuk membantumu, kami bukan musuh, dan aku akan membawakanmu orang yang sangat penting, kamu pasti akan terkejut ketika bertemu dengannya. Bab 545. Setelah mendengar ini, Chen Feng pun menjadi penasaran. Kejutan macam apa yang akan diberikan orang tua ini padanya? Setelah memikirkannya, dia melunakkan sikapnya dan berkata sambil tersenyum, kita bukan lagi musuh, kita semua adalah teman. Kita semua idiot seperti Kirigaku Zaizu. Dia tidak bisa mengalahkanku tapi dia tetap suka pamer padaku. Dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Orang tua itu dan aku langsung cocok. Mengapa kita menjadi musuh? Igazaki Michiojun duduk tegak dan mengangguk, itu benar, kami berdua berbicara dengan baik, idiot ini mengeluarkan kunai, dia memang idiot. Kata mereka berdua. Mereka bernyanyi bersama, mengambil cangkir teh dan mendentingkannya. Suasana tegang tadi tiba-tiba menghilang, dan mereka sudah sedekat saudara. Liu Jingbai menghela nafas lega dan merasa lega. Kirigaku Zaizu yang malang mengedipkan matanya karena sedih. Untuk sesaat, aku merasa sangat sendirian. Orang tua, kamu baru saja mengatakan seseorang akan segera datang. Siapa itu? Aku penasaran dengan apa yang kamu katakan. Tapi aku di Jepang, dan selain Jingu Jiyongye, aku benar-benar tidak punya teman. Aku tidak bisa memikirkan siapa yang kamu bicarakan. Chen Feng bertanya ragu-ragu. Jangan cemas. Igazaki Michiojun mengeluarkan labu anggur dari pinggangnya dan menyesap 2 kali sambil minum teh tanpa merasa puas. Dia menyentuh mulutnya dengan berani dan kemudian berkata, dia sangat cantik, cantik dengan rasa sejarah dan pesona kuno. Dia pasti sangat cocok dengan seleramu. Kecantikan. Apa, kamu ingin mengatur kencan buta untuk aku? Goda Chen Feng. Jalan. Mendengar hal tersebut, Igazaki Michiojun tertawa terbahak-bahak hingga hampir mati tertawa. Siapa yang mau kencan buta dengan nona tua saya? Pada saat itu, seorang lelaki tua berambut perak dengan tongkat berjalan masuk dengan langkah tua. Meski orang itu terpelihara dengan baik, ia tidak bisa menyembunyikan jurang di wajahnya, ia memperkirakan usianya sekitar 60 tahun. Mata Chen Feng langsung melebar, sial, aku benar-benar wanita cantik dengan pesona kuno yang memiliki rasa sejarah yang kuat. Igazaki Michiojun tertawa dan menamparkan meja, menunjuk ke arah Chen Feng dan berkata, Nenek Hua, pemuda ini ingin pergi kencan buta denganmu. Dia terlihat cukup baik, tapi aku tidak suka mereka yang berbicara tanpa malu-malu. Nenek Hua mendengus dingin, bersandar pada tongkatnya untuk duduk. Liu Jingbai sangat cerdas, melihat wanita tua itu sedang berjuang, dia buru-buru pergi untuk membantu wanita tua itu. Terima kasih. Sambil tersenyum pada Liu Jingbai, Nenek Hua yang serius tiba-tiba menjadi lebih lembut. Chen Feng diam-diam mengutuk dalam hatinya, jika berbicara adalah seni untuk neneknya, dia merasa seperti dia sudah lama lulus sebagai postdoc. Saya tidak menyangka akan ditipu oleh orang tua jahat ini hari ini, sungguh memalukan. Namun, dia tidak peduli dengan rasa malunya sekarang, tetapi sangat ingin tahu tentang identitas Nenek Hua. Jika dia ingat dengan benar, Hua Zong memiliki Nenek Hua. Status Nenek Hua di Huazong tidak kalah dengan Gong Yuqianlei, dan dia adalah tokoh senior di Huazong. Jika dia benar-benar nenek dari Sekte Bunga, bagaimana dia bisa datang ke Igain? Dia memandang ke arah Igazaki Michiojun,
dan semakin menyadari bahwa lelaki tua ini pastilah seorang master tanpa dasar. Nenek Hua, jangan salahkan aku. Aku juga cepat berbicara. Tapi sekali lagi, meskipun kamu sudah tua, kamu masih bisa melihat pesona masa mudamu. Kamu pasti cantik. Jika kamu 20 atau 30 tahun lebih muda, mungkin aku benar-benar akan tergoda. Lelucon Chen Feng menghilangkan rasa malunya sendiri. Dia bahkan sangat memuji Nenek Hua sehingga dia merasa bahagia, dan semua amarahnya kini hilang. Igazaki Michiojun diam-diam mengacungkan jempol kepada Chen Feng, lalu berkata, sangat jarang kita duduk bersama hari ini. Saya akan menceritakan beberapa hal secara langsung. Sedangkan bagi Anda semua memperhatikan pemilihan pemimpin Shenzong. Nenek Hua ingin Jinguji Yongye terpilih untuk menyelamatkan Gong Yuqianlei. Keputusasaan Putih juga berharap Jinguji Yongye terpilih, bagaimanapun juga, dia adalah temannya. Karena jika kita memiliki tujuan yang sama, maka saya pikir kita dapat bergabung untuk membantu Jinguji Yongye mendapatkan posisi pemimpin Shenzong. Chen Feng akhirnya mengerti bahwa Igazaki Michiojun telah berusaha keras untuk mengundang dia dan Nenek Hua ke sini bersama-sama, hanya untuk membahas masalah ini. Orang tua ini tahu banyak. Tapi sungguh aneh, kenapa lelaki tua ini begitu antusias, soal pemilihan pemimpin sekte sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Seolah dia bisa melihat pikiran Chen Feng, Igazaki Michiojun berkata kepada Nenek Hua, Nenek Hua, sebaiknya kamu ceritakan padaku tentang apa yang terjadi saat itu, agar Keputusasaan Putih dapat memahami alasannya. Setelah menghela nafas, wajah Nenek Hua merasa sedikit melankolis. Dia berkata, alasan mengapa Jinguji Changkong menjadi pemimpin sekte adalah semua berkat Gong Yuqianlei. Itu adalah konspirasi. Saat itu, Gong Yuqianlei dan Jinguji Changkong, atau hubungan diam-diam adalah pasangan, Jinguji Changkong punya istri. Jinguji Changkong, yang menjadi pemimpin sekte, bukannya bersyukur, untuk mengkonsolidasikan statusnya sebagai pemimpin sekte, dia mendedikasikan Gong Yuqianlei kepada kaisar. Kalimat pertama di awal mengejutkan Chen Feng. Di luar dugaan, pemilihan ketua sekte saat itu juga merupakan peristiwa yang janggal dan naik turun. Selain itu, bagi wanita sempurna seperti Gong Yuqianlei, wanita saat itu adalah pihak ketiga. Identitas ini tidak dapat ditampilkan di atas panggung. Dia bertanya, apa yang terjadi? Nenek Hua kemudian berkata, saat itu, ketua sekte lama memiliki dua putra. Yang tertua adalah Changming, dan yang kedua adalah Changkong. Pemilihan Master Sekte. Saat itu, Jinguji Changmin dan Jinguji Changkong mencoba yang terbaik untuk memenangkan 9 penjaga, tetapi mereka berimbang. Jinguji Changmin memenangkan lebih dari 5 penjaga, dan Jinguji Changkong menang atas 4 pelindung. Meskipun jaraknya sangat kecil, jika ini masalahnya, selanjutnya pemimpin sekte akan menjadi kepala Jinguji Changmin. Untuk mendapatkan posisi pemimpin sekte, Jinguji Changkong dan Gong Yuqianlei memasang jebakan. Mereka menggunakan keterampilan penyamaran Huazong untuk secara diam-diam menggantikan pelindung yang mendukung Jinguji Changkong. Pada hari pemilihan, pelindung palsu untuk sementara beralih ke Jinguji Changkong, menyebabkan dewa mati. Kepala kuil istana gagal dan menyerahkan posisinya sebagai pemimpin sekte. Chen Feng diam-diam terkejut, dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Memilih pemimpin sekte benar-benar merupakan ujian sifat manusia. Saya tidak menyangka Jinguji Changkong menjadi pemimpin sekte seperti ini, sungguh memalukan. Tapi kasarnya, tidak ada salahnya melakukan ini demi keunggulan. Hanya raja yang sukses dan bandit yang kalah yang akan dikomentari oleh generasi mendatang. Nenek Hua melanjutkan, hanya dalam beberapa bulan setelah Jinguji Changkong mewarisi gelar pemimpin sekte, api tidak dapat dipadamkan dan masalahnya terungkap. Setelah mengetahui kebenarannya, Jinguji Changming sangat marah dan bersatu dengan semua pihak di dekan cabang dan orang-orang suci ingin menarik Jinguji Changkong keluar dari posisinya sebagai pemimpin sekte. Karena buktinya meyakinkan, hati orang-orang beralih ke Jinguji Changmin. Jinguji Changkong, yang merasakan krisis, tidak tahu bagaimana membujuk dia. Saya meminta Gong Yuqianlei untuk tinggal bersama Kaisar selama 1 malam. Jinguji Changkong, yang mendapat dukungan dari Kaisar, sepenuhnya menstabilkan posisinya sebagai pemimpin sekte. Melihat situasinya telah berakhir, Jinguji Changming sepenuhnya menyerah naik. Tapi ketika dia marah, dia menuding Gong Yuqianlei. Karena dia merasa jika Gong Yuqianlei tidak menggunakan teknik penyamaran untuk diam-diam menggantikannya sebagai pelindung, dia tidak akan kalah dalam pemilihan. Yuqianlei menemani Kaisar, yang menyebabkan posisinya sebagai pemimpin sekte gagal lagi. Dia bersumpah akan membunuh Gong Yuqianlei.
Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.